Banyaknya korban meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan membuat banyak kalangan menilai bahwa peristiwa ini harus ditindaklanjuti dengan mengeluarkan aturan tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol tersebut. Salah satunya pihak kepolisian. Polri sedang mengkaji kemungkinan untuk menjerat tersangka kasus miras oplosan dengan pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana. Dengan pasal ini, tersangka kasus miras oplosan bisa terancam hukuman penjara seumur hidup. Senada dengan Polri, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Dr. Eva Ahyani Zulfa, juga berpendapat bahwa pembuat dan penjual minuman keras oplosan dapat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Karena pelaku sudah merencanakan untuk membuat dan menjual minuman tersebut dan akhirnya menghilangkan nyawa orang yang mengkonsumsinya. Eva juga akan mendesak pihak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang larangan minuman beralkohol. Untuk yang meninggal, saya kira 338 bisa dipakai. Ya, ini dolus eventualis. Ya, pelaku, pengoplos. Tadi kita nggak tahu etanol, metanol. Nggak tahu 96% tadi ya, 70%. Kalau dicampur akibatnya apa? Tetapi mengambil resiko yang luar biasa untuk terjadinya kematian. Kalau kita mau rujuk ke 338 barang siapa merampas nyawa orang lain dengan sengaja. Ini sengajanya ini sebetulnya sikap untuk mengambil resiko yang luar biasa sudah terpenuhi. Sehingga kita tidak perlu lagi pakai ketentuan tentang miras, pakai saja pembunuhan kalau saya mau barangkali provokasi semacam itu ya. Karena bukan main ketika orang mengoplos ya, campuran-campuran yang bahkan dia tidak tahu itu. Itu bikin kita semua sakit perut ya, mendengarnya saja, apalagi yang minum. Pasti akibatnya akan timbul kematian. Atau paling tidak menyebabkan orang sakit, penganiayaan yang direncanakan 353. Jadi sebetulnya alat-alat yang dipakai memang bisa saja ya di luar ketentuan mengenai undang-undang minuman beralkohol. Ya, karena akibatnya tadi. Dan saya kira kalau kita bicara soal unsur-unsur tidak ada halangan untuk menggunakan itu. Saya menganjurkan agar dikeluarkan undang-undang hukuman mati untuk siapapun yang terlibat dalam organisme minuman oplosan, minuman keras oplosan. Hukum mati. Ini jelas subversif kalau istilah zaman dulu. Subversif, kejahatan terhadap negara, nggak bisa ditoleransi, tembak mati. Suruh dia potong lehernya sendiri pakai golok. Kasih golok, lu nggak mampu, tangan lu lemas, baru algojo lempengin. Leher lu supaya coplok. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol adalah rancangan undang-undang inisiatif DPR yang prolegnas prioritas sejak tahun 2015 yang sebenarnya sudah dibahas sejak DPR periode 2009-2014. Dalam rancangan undang-undang ini minuman beralkohol dilarang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi kecuali untuk kepentingan tertentu yang sangat terbatas. Misalnya kebutuhan farmasi, ritual adat, dan keagamaan, serta wisata. Kembali di Coffee Break bersama Polda Metro Jaya. Iya, kita akan lanjut kembali ya. Betul. Tadi sebelum break Pak Suratmono sudah menyebutkan beberapa bahan-bahan yang berbahaya yang dioplos dan menjadi miras oplosan yang akhirnya memakan korban. Di sini sudah ada dua tersangka, ada RS dan LM. Kita langsung tanyakan bahan-bahan apa saja yang dioplos dalam miras yang memakan korban jiwa. Kita ke RS terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahannya seperti air mineral, es sirup. Alkohol? Berapa persen alkohol yang digunakan? Alkoholnya saya kurang tahu, tapi alkoholnya itu secara diantar sama bos. Sumber alkoholnya dari orang lain. Orang lain.
Baik, dari mana ada ide untuk menggabungkan bahan-bahan yang tadi disebutkan untuk kemudian dioplos menjadi miras oplosan dan dijual ke pasaran? Ada bosnya yang saya dari bos belajar. Dari orang tersebut dapat resepnya, racikannya gitu. Lalu tahu kadar alkohol itu berapa persen? Katanya 96%. 96%. 96%, artinya jauh sekali dari angka dan aman yang sangat-sangat tadi. berbahaya ya. Betul sekali. Ketika sudah menjadi miras oplosan, dikemas dalam kemasan seperti apa sebelum akhirnya dijual ke pasaran? Berbentuk plastik. Dalam bentuk plastik saja, tidak ada yang dalam bentuk botol. Baik, kalau racikan miras oplosan yang diracik oleh LM, seperti apa bahan-bahannya? Bahan-bahannya alkohol sama air dan perasa. Udah itu aja. Alkoholnya berapa persen? Alkoholnya 70%. 70% dan perasa itu perasa sesuai dengan pasar gitu. Rasa jeruk ya, sesuai pasar. Pakai soda juga sama Nggak minuman pakai. energy drink gitu. Nggak pakai. Nggak Saya, pakai. Air, alkohol sama perasa aja. Sumber dari mana tuh bisa meracik seperti itu? Dari teman. Dari teman. Iya. Berarti memang sudah direncanakan untuk meracik minuman oplosan ini karena melihat pasar minuman. Direncanakan sih enggak. Ini menarik, dari teman, artinya keterampilan ini sudah ada sejak lama, turunan dari temannya. Apakah pernah mencoba setelah meracik, mencoba sedikit saja dan merasakan bagaimana efeknya untuk tubuh? Karyawan saya yang pernah merasakan. Hasilnya? Biasa aja sih. Biasa saja seperti apa? Nggak ada keluhan apa-apa gitu. Baik, kalau dari dua jenis racikan yang dilakukan oleh tersangka ini, kita sama-sama melihat bahwa ada bahan-bahan yang berbeda yang digunakan. Ada racikan yang berbeda ya. Betul. Lalu Anda berdua ini memproduksi dalam skala besar, seberapa besar yang Anda produksi sejauh ini sebelum Anda akhirnya tertangkap oleh aparat penegak hukum? Kalau besar sih nggak terlalu besar ya. Saya mulai dari November 2017 dan saya produksi sesuai pesanan. Anda distribusikan kemana saja itu? Apa wilayah Jabodetabek saja atau sampai keluar Jabodetabek? Oh enggak, saya untuk daerah Tangsel aja. Dan diracik sesuai dengan pesanan, artinya ada mangsa pasar yang sudah dituju dan memang ada konsumennya yang jelas. Lalu kita akan kembali lagi ke Pak Suratmono. Pak Suratmono, jenis minuman apa saja nih yang saat ini dalam pengawasan izin dari Badan POM? Ya, kembali ke Perpres 74 bahwa minuman beralkohol ini dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan A maksimal 5%, ini kadar etanolnya ya. Sekali lagi kadar etanolnya, jangan salah dengan metanol. Kemudian golongan B itu antara di atas 5% sampai 20%. Kemudian golongan C itu di atas 20% sampai maksimal 55%. Ini kadar etil alkoholnya. Nah, persyaratan yang paling utama tadi sudah saya sampaikan, tetapi untuk yang di bawah pengawasan Badan POM adalah salah satu persyaratan yang akan memproduksi dan atau mengedarkan minuman beralkohol harus mendaftarkan produknya. Saat ini ada 483 izin yang dikeluarkan untuk dalam negeri, kemudian untuk minuman keras impor ada sekitar 4.000 sekian yang kita berikan izin. Dan ini prosesnya untuk membuat minuman beralkohol baik kadar A, B, C ini juga tidak mudah. Karena apa? Pertama mereka harus memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik. Bahan bakunya harus dari bahan yang food grade, dari hasil tumbuhan. Jadi bisa dari nira, bisa dari beras, dari macam-macam. Kemudian ada proses fermentasi, khususnya untuk minuman B dan A. Tetapi untuk golongan C seperti whisky contohnya ini harus selain proses fermentasi juga ada proses destilasi. Nah ini untuk mendapatkan nomor melalui itu baru di tahap awal. Kemudian kita evaluasi persyaratan lain. Kadar metanolnya maksimal hanya 0,1% volume per volume dari volume produk. Jadi kalau 1 liter ya tinggal dikalikan, sangat kecil persyaratan kandungan metanol. Karena secara alami beberapa hasil tuan atau buah itu memang ada yang mengandung metanol. Contohnya aja misalnya buah sawo, kemudian kita blender, kita jus, kita fermentasi, pasti ada 0,0 sekian persen kadar metanol.
Nah, tadi saja saya dengar sudah 96%. Itu kita nggak tahu apakah dia etanol atau metanol, kita kan nggak tahu. Tapi hasil uji kami membuktikan bahwa kadar metanol itu ada yang mencapai 34%, ada yang 23%. Ini metanolnya yuk. Pada persyaratannya 0,1% volume per volume. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi saya harus membedakan antara minuman beralkohol dengan miras oplosan ini. Karena bisa saja ini berasal dari alkohol teknis yang tadi saya sebutkan. Untuk pembersih kaca, untuk pelitur, spiritus itu juga kadar metanolnya tinggi. Belum lagi untuk keperluan medis lainnya. Jadi nah itu yang diawasi Badan POM sebelum produk diedarkan. Kemudian di post-marketnya kita juga melakukan sampling. Dari hasil sampling yang kita lakukan untuk minuman beralkohol, apakah kata golongan A, B, C itu dari sekian ratus sampel ada 3% yang tidak memenuhi syarat karena mengandung metanol 0,1 melebihi 0,1 tapi yang sedikit. Itu pun ternyata ada nomor pendaftaran tapi ternyata palsu. Artinya mereka menggunakan kemasan bekas minuman alkohol asli digunakan untuk itu. Ini salah satu contoh, hanya 3%. Jadi saya yakin mesti seperti bir, wine atau whisky. Ini kan sebetulnya pengendalian dan pengawasannya udah ketat. Karena apa? Izin edarnya yang mengeluarkan adalah Bupati Wali Kota. Kalau di Jakarta adalah Dinas Perindustrian Perdagangan. Kemudian tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, dengan sekolah. Kemudian dia hanya diperlukan misalnya untuk industri pariwisata. Sebenarnya udah sangat ketat. Nah, kami ini mengawasi mengenai keamanan, mutu, gizi dan juga labelnya. Salah satunya misalnya label kan harus dicantumkan tidak boleh dikonsumsi untuk orang yang berusia di bawah 21 tahun. Tidak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Ini sebenarnya sudah bagian dari pengawasan kami. Jadi mulai dari pre-market sampai post-market. Artinya ketika sebelum didaftarkan kita sudah evaluasi, itu adalah janji perusahaan, tapi kita akan membuktikan apakah perusahaan masih konsisten di dalam memproduksi minuman beralkohol itu seperti yang didaftarkan. Oleh sebab itu kita melakukan pengambilan contoh di pasaran, kita melakukan pemeriksaan juga di sarana produksi, distribusi terkait dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Saya kira itu yang kami lakukan. Tapi yang menarik ini kan yang terjadi di lapangan. Kami juga sering terlibat dimintai untuk melakukan penelusuran terkait dengan miras seperti tahun 2014. Di Jogja kejadiannya. Baik. Ini kan masalahnya mereka tuh taruhan Pak, kuat-kuatan. Jadi mana yang jatuh dulu itu yang harus bayar. Yang penting kalau hanya jatuh, kalau meninggal siapa yang mau bayar? Nggak bayar kan, utangnya lunas kan. Ini yang fenomena ini yang mungkin nanti perlu saya setuju dengan dari MUI, ada edukasi ini yang intens tentunya dengan melibatkan semua sektor. Nah, sekarang saya mau tanya, metanol yang dijual di bahan bangunan, siapa yang mengawasi? Ya kan? Ini pertanyaannya. Kita mendapatkan gampang, saya punya tukang kayu, beli sana 10 liter, 5 liter untuk keperluan industri mebel misalnya. Dapat untuk pembersih kaca, untuk desinfektan misalnya. Itu juga diperlukan. Artinya bukan berarti ketika ada korban berjatuhan kemudian kita hilangkan sama sekali. Ibaratnya tadi saya dari Pak Purwadi bilang, apakah kalau pisau yang digunakan untuk membunuh itu terus semua orang dilarang untuk tidak menjual pisau? Ini yang harus dicermati. Tapi saya sekali lagi mengingatkan bahwa harus dibedakan antara etil alkohol dengan metil alkohol. Di dalam minuman beralkohol yang di bawah pengawasan Badan POM itu adalah, sekali lagi saya berulang-ulang, bahwa persyaratan kadar metanol maksimal 0,1% volume per volume dari volume produk. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Suratmono. Kalau kita lihat minuman keras oplosan ini dijual di warung-warung, toko kelontong, dan kita akan bertanya ke Kabituas Dal Tempat Usaha Satpol PP Pemprov DKI Jakarta, Pak Tony Bako, bagaimana Satpol PP mengawasi penjualan miras oplosan yang ada di
pasaran atau di toko kelontong? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak Tony kebetulan berhalangan. Saya dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan. Coba jelaskan bahwa supaya nanti tidak sumir bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP irisannya sama dengan yang dilaksanakan oleh Polda Metro. Kalau Polda Metro menegakkan peraturan perundang-undangan, Satpol PP juga menegakkan peraturan perundang-undangan produk daerah. Nah, regulasi yang kami miliki di Pemprov DKI, yang pertama peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Bahwa di dalam pasal 46 jelas disampaikan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan. Kemudian ada juga yang mengatur turunan regulasinya adalah Keputusan Gubernur nomor 187 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Nah, di situ ada perizinan-perizinan yang dibuatkan dalam bentuk SIUP, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, untuk jenis golongan B yang tadi disampaikan dari Pak POM, etanolnya itu 5 sampai dengan 12, kemudian 22 sampai 55 itu yang direkomendasikan oleh pejabat yang ditunjuk Pak Gubernur. Nah, terkait dengan pengawasan kami, kita lakukan setiap hari melalui program Praja Wibawa 1. Bahwa kita lakukan pengawasan ke tempat-tempat usaha yang memang kita ketahui dia menjual kaitan dengan perizinan yang dimiliki. Kalau kemudian tempat usaha kita awasi, kita datangi, kemudian tidak mempunyai izin, kita akan melakukan pengambilan melalui PPNS kami dan juga bekerja sama dengan Polda Metro tentunya. Ada juga di tingkat kota dengan Polres setempat. Dan juga ada juga unsur TNI untuk membackup kita. Itu setiap waktu kita lakukan. Dan memang di lapangan ini untuk di tempat-tempat lain, misalnya hotel, kemudian restoran dan bar, sebagian besar memang dia memiliki izin itu. Karena memang di dalam satu gerai itu minuman beralkohol yang dijualnya juga memang punya kualitas. Nah, terkait dengan yang beredar di lingkungan, kita punya perangkat sampai dengan tingkat kelurahan. Ada Kasatpol di kecamatan, Satpol PP di kelurahan. Melalui instruksi kasat kami bahwa program Praja Wibawa 1 biasanya kita lakukan periodik menjelang 2 ataupun 3 minggu sebelum Lebaran, sebelum puasa, mohon maaf. Namun karena memang ini trennya, kita juga membantu Polda, kita majukan menjadi instruksinya itu mulai dari tanggal 13 sampai nanti tanggal 30 April. Kita akan lakukan terus-menerus pengawasan. Saya kira itu. Pak Budi, nanti kita lanjutkan perbincangan. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Coffee Break. Kembali saat lagi.